Selamat pagi, salam sejahtera dan salam jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada renungan harian Kamis 8 Februari 2024 pada channel Suara Sabda Pagi di mana saja berada. Kiranya saya menjumpai para pendengar semuanya dalam keadaan sehat dan baik adanya, dan masih tetap setia untuk mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan pagi. Mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami berbahagia karena belas kasih-Mu. Jagalah hati kami agar tidak melanggar perjanjian-Mu dalam menjalankan keseharian hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi untuk renungan pada channel Suara Sabda Pagi, saya ambil dari kitab Pertama Raja-Raja bab 11 ayat 4-13, dan dari Injil Markus bab 7 ayat 24-30 yang akan membingkai seluruh isi renungan pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema renungan pagi dari channel Suara Sabda Pagi hari ini saya beri judul, "Keselamatan milik semua orang dan bukan monopoli bangsa Israel." Bapak Ibu pendengar firman Tuhan, sehebat-hebatnya seorang pemimpin dari segala zaman manapun yang disanjung-sanjung rakyat atau masyarakatnya akan tetap disanjung dan dipertahankan oleh rakyat jika pemimpinnya tetap setia pada amanat undang-undang, peraturan dan konstitusi negara atau kerajaannya, dan memiliki rasa takut kepada Tuhan. Pemimpin seperti ini tidak mudah jatuh dalam aneka godaan dari orang-orang dekatnya, seperti keluarga atau istri dan anak-anaknya, para pembisik, para staf kepemimpinannya, dan kroni-kroninya. Tetapi ketika seorang pemimpin tidak lagi takut akan Tuhan, maka disinilah awal kejatuhannya. Kitab Pertama Raja-Raja bab 11 ayat 4-13 mengisahkan kejatuhan Raja Salomo di masa tuanya. Salomo adalah seorang raja yang dibanggakan oleh rakyatnya dan para pemimpin dari negeri lain karena kebijaksanaan atau hikmat yang dimiliki di masa muda dan ketika masih energik. Tapi sejalan dengan usianya yang dari waktu ke waktu mengalami penurunan dalam hal hikmat atau kebijaksanaan, Salomo akhirnya jatuh dalam godaan dari istri-istrinya untuk meninggalkan Allah
dan menyembah para dewa sembahan istri-istrinya. Kejatuhan Salomo dalam dosa ketidaksetiaan melahirkan kemurkaan Allah terhadapnya dan membuat Allah memecah belahkan kerajaan-kerajaan yang dipimpinnya. Namun mengingat kesetiaan Daud dan Salomo sendiri, maka hukum itu tidak dilakukan selama Salomo masih hidup, tetapi akan terjadi pada masa kepemimpinan anaknya. Hal ini menunjukkan kesetiaan Allah pada orang atau bangsa yang dikasihinya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Injil hari ini melalui kisah kesembuhan anak perempuan dari seorang ibu berkebangsaan Yunani Siro-Fenisia yang adalah bangsa kafir menurut hukum Yahudi yang bukan menjadi sasaran pewartaan dan keselamatan. Namun karena sikap kerendahan hatinya dan imannya yang mendalam akan kemahakuasaan Yesus, meskipun ia ditantang oleh Yesus sendiri, ia tetap mengharapkan keselamatan bagi anaknya. Maka ia pun berkata, anjing di bawah meja pun makan rema-rema yang dijatuhkan oleh anak-anaknya. Atas imannya yang mendalam itu membuat Yesus pun berkata kepadanya, karena kata-katamu itu pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bapak Ibu para pendengar firman, dengan menyembuhkan anak perempuan dari wanita Siro-Fenisia, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa keselamatan bukan monopoli bangsa tertentu atau orang tertentu, tapi milik semua bangsa yang percaya kepada Dia sebagai utusan Allah yang datang untuk membawa orang kepada pertobatan dan keselamatan. Bapak Ibu pendengar firman Tuhan, pengalaman hidup sebagai manusia dan pengalaman iman akan Allah dalam yang dialami Salomo dan perempuan Siro-Fenisia akan kita semua alami dalam hidup sebagai manusia dalam relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama. Namun kita mesti percaya bahwa Tuhan akan selalu membuat yang terbaik bagi kita kalau kita memiliki hati yang rendah hati dan tetap beriman kepada Allah dengan menaruh seluruh harapan kita sebagaimana perempuan Siro-Fenisia. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan, puji dan syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Semoga dalam setiap tantangan hidup yang kami alami tidak membuat kami putus asa, melainkan tetap menaruh harapan padamu bahwa di dalam Dikau selalu ada jalan kepada keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.